Tema kita pada siang hari ini adalah gerhana awal kiamat kubro. Jadi baik gerhana bulan maupun gerhana matahari bisa jadi menjadi awal kiamat kubro, kiamat besar, hancurnya alam semesta. Karena kiamat itu memiliki makna pertama, hancurnya alam semesta. Yang kedua, kebangkitan manusia dari alam kubur setelah kematiannya. Kemudian pembalasan semua amal yang pernah dilakukan di dunia, baik dengan surga ataupun dengan neraka. Selama bulan, matahari dan bumi masih berputar. Jadi sampai sekarang bumi masih berputar pada porosnya, tapi tidak pusing ya. Dan selama matahari, bulan dan bumi beredar pada orbitnya, jadi tidak pernah keluar dari orbitnya ya. Sama seperti kereta api. Kalau keluar dari relnya gimana tuh? Jadi di udara itu pesawat terbang, walaupun tidak kelihatan jalannya, tapi ada jalurnya ya. Jadi kalau pilot menerbangkan sembarang jalur itu bisa celaka. Demikian pula dengan bumi, dengan matahari, dengan bulan. Di samping berputar pada porosnya, juga beredar pada orbitnya. Nah, selama itu akan selalu terjadi dua peristiwa gerhana. Ya. Jadi adanya gerhana itu pertama karena adanya bulan, karena adanya matahari, karena adanya bumi yang semuanya berputar pada porosnya dan beredar pada orbitnya. Maka terjadi dua peristiwa gerhana. Pertama namanya apa? Gerhana matahari. Yang disebut apa? Kusuf. Kedua, gerhana bulan yang disebut khusuf. Yang satu pakai kaf, yang satu pakai kha. Kalau kusuf itu gerhana matahari. Kalau khusuf gerhana bulan. Kusuf itu terjadi pada siang hari ketika cahaya matahari yang menerangi bumi terhalang oleh bulan. Jadi gerhana matahari terjadinya siang hari. Sedangkan khusuf itu terjadi pada malam hari. Ketika cahaya matahari yang menerangi bulan terhalang oleh bumi. Jadi kalau gerhana matahari, bulan ada di tengah-tengah. Ada di antara bumi dan matahari. Sedangkan gerhana bulan, bumi ada di tengah-tengah. Ini kuasa Allah. Benda yang demikian besar itu bisa diorbitkan, bisa dirotasikan, bisa diputarkan dan diedarkan. Ini kekuatan yang sangat dahsyat. Karena Allah tuh Dzul Quwwatil Matin, punya kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan nanti hari kiamat itu langit yang demikian tinggi, demikian luas,
itu dilipat dengan tangannya seperti melipat buku, ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana besarnya tangan Allah, bagaimana kuatnya tangan Allah sampai bisa melipat apa? Melipat langit, ya. Kemudian baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, keduanya mengingatkan dan menyadarkan manusia betapa pentingnya cahaya bagi kehidupan seluruh makhluk hidup yang tinggal di bumi. Di zaman Rasulullah SAW, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja terjadi 8 kali gerhana. Jadi selama Rasul hidup terjadi 8 kali gerhana. 5 kali gerhana apa Bu? Bulan, 3 kali gerhana matahari. Jadi baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, sejatinya peristiwa itu mengingatkan dan menyadarkan manusia betapa pentingnya cahaya. Coba lihat di luar itu, ya, terang banget ya. Itu kalau listrik berapa watt itu, ya. Saking terangnya, padahal jauh banget, ya. Bagaimana kalau kita mendekat matahari, ya. Jauh saja sudah panas banget. Tapi di samping menghasilkan panas, juga menghasilkan terang, ya, yang disebut cahaya, ya. Dan kita berdoa, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayati kama nawartal arda binuri syamsika. Ya Allah, terangi hati kami dengan cahaya petunjukmu sebagaimana engkau terangi bumi dengan cahaya mataharimu. Jadi cahaya yang dibutuhkan oleh manusia itu pertama cahaya mata, ya. Cahaya mata ya matahari, ya. Termasuk listrik, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua cahaya hati, ya, cahaya hati itu hidayah Allah, ya. Jadi tanpa hidayah hati gelap, tanpa matahari mata gelap, ya. Jadi kalau tidak ada cahaya, ya bumi gelap, bumi beku, bumi mati, tidak ada kehidupan lagi, ya. Jadi dijauhkan dikit saja, dingin banget bumi ini. Didekatkan dikit, panas banget, ya. Jadi semuanya Allah tempatkan, ya, sesuai dengan ukurannya, pas itu, ya. Tidak kurang, tidak lebih, ya. Kemudian di samping untuk meningkatkan syukur kepada Allah atas nikmatnya, betapa cahaya itu sangat bermanfaat, peristiwa gerhana baik matahari maupun bulan adalah cara Allah untuk membuat takut hambanya. Jadi peristiwa alam ini, ya, sejatinya adalah untuk membuat takut, ya, manusia, ya. Gunung meletus, ya, gempa bumi, tsunami, ya, sampai gerhana matahari dan gerhana bulan, itu fenomena alam, ya, bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Di antaranya adalah, ya, yukhafifu ibadahu, untuk membuat hamba-hambanya takut kepada Allah, ya. Takut kepada keagungan Allah, takut kepada murka Allah, takut kepada
laknat Allah, ya, dan takut kepada azab Allah berupa bencana di dunia dan neraka di akhirat. Jadi tsunami itu bukan satu kali, berkali-kali ya. Gempa bumi itu bukan satu kali, berkali-kali. Banjir itu bukan sekali, berkali-kali. Longsor berkali-kali. Sampai gerhana matahari dan gerhana bulan pun di zaman Rasul saja 8 kali. Ya. 5 kali gerhana bulan, 3 kali gerhana matahari. Nah sampai sekarang berapa kali terjadi gerhana? Ya. Tapi sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa bumi, matahari, dan bulan itu sangat taat kepada Allah, sangat patuh kepada Allah. Ya. Jadi berputar dan beredarnya itu tetap, ya, dawam dan istiqomah, tidak pernah berubah. Ya. Seperti ibu-ibu rata-rata kan ya. Ya, dapur, sumur, kasur. Dapur, sumur, kasur. Gitu. Kalau bapak-bapak apa ya? Terkadang kala kita merasa bosan ya. Setiap hari itu begitu aja Bu ya. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 6 sampai ayat 12, Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan semua hambanya yang beriman agar waspada dan siaga dalam menyikapi gerhana. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi jika gerhana tidak berakhir, ya, dan berlanjut terus akan terjadi kiamat kubro. Ya. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Di antaranya ada kaitannya dengan gerhana. Ya. Dan di dalam surat Al-Qiyamah, ya, gerhana itu ada kaitannya dengan dihilangkannya cahaya bulan, khusuf. Jadi ada khusuf, ada khusuf. Ya. Jadi kalau terjadi gerhana, kemudian Allah menghilangkan bulan, menghilangkan cahayanya, matahari digulung dan lain sebagainya, itulah yang disebut kiamat kubro. Ya. Kalau kiamat kecil, ya apa Bu? Kiamat kecil contohnya, ya contohnya itu ya gunung meletus. Banyak sekali tuh kiamat kecil tuh Bu. Ya. Ini kiamat besar Bu ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia akan bertanya kapan hari kiamat itu. Ya. Jadi ada orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Ada orang yang ragu dengan hari kiamat. Ada orang yang mendustakan hari kiamat. Ya. Perilakunya, pertama tidak takut berbuat dosa. Yang kedua tidak malu berbuat dosa. Jadi terang-terangan berbuat dosa. Bahkan bangga ketika melakukan dosa. Saya tidak sengaja melihat ketika buka YouTube. Ada namanya Pagoy. Pagoy. Hah? Paragoy ya. Itu singkatan apa Bu Paragoy? Iya. Iya. Iya itu Bu. Sudah tidak malu lagi Bu. Ya. Mungkin Paragoy itu singkatan dari ya, paha digoyang ya. Atau mungkin pantat digoyang. Coba ya. Di-upload Bu, ya. Tidak malu lagi Bu.
Ya. Bahkan yang terkenal ditampilkan di TV ya. Ya. Kalau di TV berapa juta orang yang nonton ya. Tapi kalau di YouTube lebih banyak lagi ya. Ibu kalau nonton YouTube artis terkenal lewat dunia, itu yang nonton miliaran loh. Miliaran loh. Kalau tingkat nasional mungkin sampai 12 juta atau 10 juta ya. Kayak Ria Ricis dan sebagainya. Coba kalau yang ditampilkan kemaksiatan Bu. Kira-kira dosanya sebanyak apa Bu? Ya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Ya. Karena tidak percaya hari kiamat, meragukan hari kiamat, mendustakan hari kiamat, maka manusia terang-terangan berbuat dosa, Bu. Tidak malu lagi, tidak takut lagi, bahkan bangga. Sekarang korupsi sudah dianggap prestasi, Bu. Korupsi sudah dianggap profesi. Bangga kalau jadi koruptor. Kalau narkoba, ya Bu ya. Kemudian pelacur ya Bu ya. Pengguna narkoba, penjual narkoba, pembuat narkoba dan pelacur itu rata-rata ditutup nggak Bu wajahnya? Ditutup. Ya, kenapa? Malu. Tapi koruptor ditutup nggak Bu? Enggak Bu. Berarti itu dianggap prestasi Bu. Dianggap profesi, bangga dengan pekerjaan itu, ya. Itu. Maka kemudian kata Allah, faidza barikol basor. Maka apabila mata terbelalak ketakutan. Ketakutannya itu digambarkan oleh Allah, yauma yaj'alul wildana syiba. Yang membuat anak kecil dalam waktu sekejap rambutnya beruban. Itu gambaran takutnya Bu. Ya. Jadi ternyata yang menyebabkan manusia beruban itu pertama karena tua, karena umur. Yang ketiga banyak yang ditakuti Bu. Ya. Rata-rata takut tua nggak Bu? Takut tua. Takut mati, takut sakit, takut pensiun, takut uangnya tidak banyak lagi. Banyak yang ditakutin. Ya. Tapi nanti ada takut yang kemudian sangat menakutkan. Ketika menyaksikan peristiwa kiamat, mata terbelalak, anak kecil dalam waktu sekejap tiba-tiba menjadi tua. Dalam waktu sekejap jadi tua Bu. Ya. Makanya Ibu kalau mau awet muda jangan banyak yang ditakuti Bu. Takut sama Allah aja Bu. Jangan takut suami berpaling ke lain hati. Bikin tua Bu. Ya. Kalau takut itu Bu. Wa khosafal qamar Bu. Dan bulan pun telah hilang cahayanya. Jadi alhamdulillah ya, kita melihat cahaya bulan itu terang ketika purnama atau ayamul bid, hari-hari yang putih yang cerah. Ya, karena bulannya itu purnama. Untuk mensyukurinya saum selama berapa hari Bu? 3 hari. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Alhamdulillah masih bisa melihat bulan yang indah di malam hari. Kalau dulu kan karena halamannya besar ya, kalau bulan purnama tuh pada main ya Bu ya. Iya. Sekarang mah nggak ada ya Bu ya. Nggak ada halamannya soalnya. Ya. Nggak ada halamannya. Ya. Padahal kita sering melihat bulan purnama ya. Tapi karena nggak ada halaman, nggak main Bu. Ya. Kemudian tidak berhenti sampai di sana Bu. Kalau bulan sudah dihilangkan cahayanya,
Wa jumi'a syamsu wal qamar. Lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Matahari dan bulan dikumpulkan, disatukan, Bu. Ya. Bumi dan gunung dibenturkan. Ya. Matahari dan bulan dikumpulkan. Matahari sendiri digulung oleh Allah. Ya. Langit dilipat dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Ya. Jadi kalau matahari dan bulan dikumpulkan, wah, udah takutnya makin jadi. Kemudian panik, bingung, tidak tahu kemana tempat berlari. Ya. Kala, jangan punya anggapan masih ada tempat berlari. Kalau tsunami larinya kemana, Bu? Ke gunung. Ya. Tapi kalau matahari digulung, matahari bulan dikumpulkan, kemana larinya, Bu? Sementara gunung dan bumi dibenturkan, langit amruk, coba lari kemana, Bu? Yaudah. Jadi kala la wazar, jangan punya anggapan waktu itu ada tempat untuk berlari. Bahkan la wazar, tempat berlindung pun tidak ada. Tempat untuk menyelamatkan diri pun tidak ada. Ila rabbika, waktu itu kepada Tuhanmu, yaitu Allah. Yauma idzin, pada hari itu, al mustaqar. Apa al mustaqar itu? Tempat kembali. Ya. Jadi tempat yang paling aman waktu itu adalah Allah. Ya. Lari kepada Allah, kembali menuju Allah. Ya. Makanya cara yang paling aman untuk berlindung dan menyelamatkan diri saat terjadi gerhana sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan syariat Islam, adalah kembali kepada Allah dan bergegas menuju masjid. Untuk apa, Bu? Untuk berdoa. Untuk apa lagi? Bertakbir. Untuk apa lagi? Untuk sholat. Untuk apa lagi? Untuk sedekah. Insya Allah hari Selasa ya, Bu ya. Itu jam berapa? Tanggal 8 habis maghrib itu akan terjadi gerhana bulan total, bukan, Bu? Akan melintasi Indonesia, terlihat di Jakarta. Ibu jangan di rumah, Bu, jangan di mall, Bu. Di masjid, untuk berdoa, untuk berzikir, untuk sholat, dan untuk bersedekah. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Fa'idha ro'aitum, maka jika kalian melihat zalika gerhana, jika melihat gerhana itu, fadullah, berdoalah kepada Allah. Karena doa bisa mengubah takdir buruk. Supaya jangan berlanjut kiamat kubro, ya, ya. Mau kiamat tuh. Ya. Hanya orang yang tidak beriman yang mengalami kiamat kubro itu, Bu. Maka berdoalah kepada Allah. Jangan sampai gerhana itu awal kiamat kubro, Bu. Ya. Awal di mana Allah menimpakan azabnya yang paling dahsyat, Bu. Wa kabbiru, kemudian bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus saja Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Jadi bisa bertakbir saja, bisa juga berzikir, Bu, dengan mengucapkan tahlil, kemudian takbir, ya, tahlil, tahmid, ya, atau takbir saja juga bisa, Bu. Ya. Kemudian wasallu,
dan sholat, yaitu sholat gerhana. Berapa rakaat? 2 rakaat. 2 kali ruku, 2 kali sujud, ya. Dibaca jahar. Pelaksanaannya berjamaah. Tempatnya di mana? Di masjid. Jangan di lapang. Jangan di lapang, di masjid. Kemudian watasaddaku, bersedekah. Dan untuk meningkatkan ilmu, untuk meningkatkan iman, ya, setelah sholat ada tausiah, ada ceramah, ada khutbah, ya, yang menjelaskan tentang gerhana itu tidak boleh dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang mistik, khurafat, tahayul, syirik dan sebagainya. Sebab ada terjadi gerhana matahari di zaman Rasul pas anak beliau bernama Ibrahim, ya, dari istrinya yang bernama Maria Kiptia itu meninggal dunia. Ya. Orang-orang menghubungkannya gerhana matahari itu dengan kematian putra Rasulullah. Tapi Rasul kemudian khutbah menjelaskan gerhana matahari, gerhana bulan tidak akan pernah terjadi karena hidupnya seseorang dan karena matinya seseorang. Ya, karena matahari dan bulan itu sejatinya adalah 2 ayat di antara ayat-ayat Allah. Tanda kekuasaan Allah SWT. Makanya fa'idha ra'aitum dzalika. Maka jika kalian melihat itu, fadullah, berdoalah kepada Allah. Wakabiru, bertakbir, agungkan Allah, besarkan Allah. Wasallu, dan laksanakan sholat. Watasodaku, dan bersodako. Hadisnya riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Sedikitnya ada 6 faedah. Ya. Ada 6 hikmah. Ya. Jika sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dihidupkan saat terjadi gerhana, ya. Menghidupkan sunnah Rasul saat terjadi gerhana. Ya, kalau dulu wanita hamil masuk ke kolong, terus kentungan dipukul. Ya. Ya. Karena apa? Dikait-kaitkan dengan hal yang tahayul khurafat. Jadi matahari ditelan raksasa katanya. Kalau nggak mukul kentongan terus aja ada di dalam mulut raksasa. Ya, supaya keluar normal kembali, pukul kentongan sekenceng-kencengnya. Wanita hamil, ya, masuk ke kolong. Supaya bayinya tidak apa, Bu? Tidak gosong. Ya. Jadi segera, Bu. Ini sunnah Rasul yang harus dihidupkan, Bu. Segera menuju masjid karena masjid adalah rumah Allah, ya. Tempat yang paling aman untuk menyelamatkan diri. Rumah Allah. Itu di pesantren Bin Baz, ya, Bu, ya. Itu ada, ya, akhwat, ya, hafal Quran 30 juz. Lagi ngajar dalam masjid, tiba-tiba gempa bumi. Ya, semuanya berlarian, guru-guru yang lain berlarian, murid-muridnya berlarian, dia tertinggal di masjid sendirian. Tiba-tiba masjidnya ambruk. Tapi begitu selesai gempa bumi, ya, dia ada di dalam kubah masjid, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tsunami di Aceh, ya, yang ada di dalam Masjid Baitur Rahman aman, Bu. Di Sigi, Bu, di pinggir pantai itu, muadzin, Bu. Orang lain lari, dia ada di dalam, itu diputar-putar di dalam oleh tsunami, Bu. Sampai dia telanjang bulat, Bu. Saking dahsyatnya tsunami. Tapi dia berdoa, ya Allah, jangan sampai saya mati dalam keadaan terbuka aurat. Tiba-tiba apa sarung atau bajunya, ya nyamperin atau gimana, ya, dia raih kemudian dia pakai. Dan alhamdulillah selamat, tuh. Selamat. Musolanya atau masjidnya yang di pantai itu nggak apa-apa, Bu. Ya. Gitu. Kemudian yang dalam hadis riwayat Muslim,
Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada masa hidup Rasulullah SAW pernah terjadi gerhana matahari. Lalu beliau pergi ke masjid, kemudian beliau berdiri dan bertakbir, dan orang-orang pun membuat barisan di belakang beliau. Salat berjamaah, bacaannya dijaharkan di dalam masjid. Ini termasuk contoh Rasulullah SAW. Jadi sunnah Rasul yang harus dihidupkan. Yang kedua, berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada amal Adam yang lebih menyelamatkan dirinya dari azab Allah selain berzikir. Ya. Jadi amila banu Adam amalan anjallahu min azabillah min zikrillah. Jadi amal Adam itu tidak ada satupun amal anak Adam yang lebih atau bisa paling menyelamatkan baginya dari azab Allah selain daripada berzikir. Orang yang berzikir insya Allah aman. Termasuk aman dari kiamat kubro. Sebab dalam hadis yang sahih tidak akan pernah terjadi kiamat kubro kalau dari mulut orang masih keluar kalimat Allah. Jadi kalau manusia masih mengucapkan Allah, tidak akan terjadi kiamat kubro. Makanya salah satu cara menyikapi gerhana agar tidak berlanjut menjadi kiamat kubro, bertakbir. Ya, bertakbir. Sebab nanti ada orang yang mungkin malu, mungkin takut untuk mengucapkan Allah. Sekarang saja banyak yang gengsi ya. Bukan Allah yang disebut, ya, Tuhan yang di atas kan gitu ya. Takut, malu mengucapkan Allah. Ya, itu tanda kiamat, Bu. Jadi tidak akan terjadi kiamat ya selama dari mulut orang masih keluar kalimat Allah, ya. Ini hadis riwayat Ibnu Syaibah dan Tabrani dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Bu, mendirikan salat gerhana ya dengan berjamaah. Kenapa? Karena salat adalah cara minta tolong kepada Allah yang diperintahkan di samping bersabar. Ya. Supaya doa kita mustajab, permohonan minta tolong kepada Allah itu dikabulkan oleh Allah. Maka syaratnya dua. Pertama sabar, yang kedua sholat. Dan ini perintahkan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah. Dengan apa? Bisabri, dengan sabar. Wassalat, dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah 153. Ini makalahnya belum saya kirim ya. Yang keempat, berdoa kepada Allah agar gerhana dijadikan rahmat, tidak dijadikan azab. Ya. Rahmat itu lawannya azab. Rahmat itu lawannya laknat. Orang yang tidak dapat rahmat berarti dia dapat azab atau dapat laknat. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, fa idza ra'aitumuhuma fad'ullah wa shallu hatta yanjaliya. Ya, maka apabila kalian melihat bulan dan matahari terjadi gerhana, maka hendaklah kamu berdoa kepada Allah dan sholat sampai ya terang kembali. Makanya dalam salah satu sholat gerhana Rasul, ya beliau itu diantaranya baca surat Al-Baqarah. Coba kalau di sini baca surat Al-Baqarah gimana? Iya, salah satunya baca surat Al-Baqarah. Iya. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Udah. Iya. Kenapa? Karena begitu selesai sholat, gerhana sudah terang kembali. Ya. Matahari sudah normal kembali. Ya. Karena sholat itu doa yang paling komplit, loh. Ya, doa yang paling komplit itu sholat karena di dalamnya ada zikir ya. Ya. Kemudian apa doanya, Bu? Ini doanya terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, menempatkan doa ketika melihat angin. Ya. Jadi kenapa dipakai untuk sholat gerhana? Karena sama-sama tanda kekuasaan Allah. Sama-sama fenomena alam.
Nah ini doanya, pendek bu doanya bu. Allahumma ij'alha rahmatan wala taj'alha azaban. Ya. Jadi kalau melihat angin, ya. Kalau dulu waktu kecil disorakin ya bu ya, kalau ada anginnya bu. Ya. Kalau ada angin disorakin ya bu. Dulu itu. Senang itu. Padahal dalam sunnah Rasul itu kalau ada angin berdoa, Allahumma ij'alha rahmatan wala taj'alha azaban. Ya Allah, jadikan ia sebagai rahmat dan jangan jadikan sebagai azab. Hadis riwayat Asy-Syafi'i berdasar kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi, ya, halaman 163. Ibu ada yang punya Al-Azkar, Bu? Ya, itu ada terjemahnya Al-Azkar ya, Imam Nawawi. Yang kelima, Bu, bersedekah, Bu. Bersedekah untuk fakir miskin, ya. Bukan untuk kotak masjid, bukan bu, ya. Jadi kalau bisa dibagikan saat itu juga bu, ya. Dikumpulkan dibagikan ke fakir miskin bu, ya. Kenapa? Karena sedekah kan memadamkan murka Allah bu, ya. Jadi yang namanya kiamat kubro itu salah satu contoh dari murka Allah. Neraka itu salah satu contoh murka Allah. Bagaimana supaya Allah tidak murka? Maka sikapi dengan sedekah. Ya, jadi pas kita menyikapi gerhana itu ada sunnah Rasul yang harus dihidupkan, yaitu sedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna sedekata, sesungguhnya sedekah itu latutfi'u, benar-benar akan memadamkan ghadabar Rabbi, murka Allah, ya. Wa tadba'u, dan akan menolak an maitati su, dari mati yang jelek. Yang dimaksud dengan mati yang jelek itu mati karena bencana, ya. Mati karena kebakaran, ya, ya. Mati karena tenggelam, ya. Walaupun itu husnul khotimah, tapi itu sejatinya adalah mati yang jelek. Mati karena ditimpa bencana. Makanya ada doa bu, Allahumma idza aradta fitnata qaum fatawaffani ghair maftun. Ya Allah, seandainya engkau akan membinasakan suatu kaum dengan menimpakan bencana, maka matikan aku sebelum bencana itu menimpa. Itu bu. Jadi jangan sampai kita mati karena ditimpa bencana, ya. Itu namanya maitatus su, oh ya, kematian yang jelek. Ya. Nah, ada caranya bu, supaya matinya itu enggak jelek. Apa bu? Sedekah. Ya, sedekah itu pertama memadamkan murka Allah. Yang kedua menolak, mencegah dari mati yang buruk. Yang keenam bu, mendengarkan khutbah, ya, agar iman meningkat dan ilmu bertambah. Ya. Jadi kehadiran kita di majelis ilmu itu termasuk di sini di Babu Taqwa dan sebagainya. Pertama agar iman meningkat, kemudian ilmu bertambah. Karena dengan iman dan ilmu Allah akan mengangkat derajat hambanya ke tempat dan kedudukan yang paling tinggi dan paling mulia. Dan tidak akan direndahkan, apalagi sampai dihinakan. Ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat ayat berapa? 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pasti Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Derajat itu kedudukan. Derajat itu tempat yang paling tinggi. Kalau tempat yang paling rendah namanya darokat. Orang munafik itu fidarkil asfal, ditempatkan di tempat yang paling rendah di dalam neraka jahanam. Tapi ada derajat yang paling tinggi, sorga. Ya, itu derajat yang paling tinggi. Jadi Allah tuh mengangkat derajat kita dengan ilmu, dengan iman, dengan amal, terus sampai kemudian menembus langit, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, yang di sampingnya ada sorga, ya. Nah, makanya kita tidak pernah bosan menuntut ilmu, ya. Kita tidak pernah bosan mengamalkan ilmu.
karena tujuannya jelas, tujuannya mulia, ya, ingin diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bu, ada yang tanyakan sampai sini? Ada? Ya.